Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa la taj'alna mimman 'arada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Wa adkhilna fi ibadika sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi pada subuh hari ini saya mengajak kita semua untuk senantiasa memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Begitu pula saya mengajak pada subuh hari ini untuk tetap senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita termasuk orang yang diperkenankan mendapatkan syafaatnya. Insyaallah pada subuh hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita dalam tafsir Al-Quran, membaca surah Al-Insyirah. Al-Insyirah ini adalah surah yang ke-12 yang diterima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun di dalam mushaf ditempatkan pada urutan ke-94. Al-Insyirah ini kita terjemahkan dengan dadah yang lapang. Ya. Kenapa kita terjemahkan dengan dadah yang lapang, hati yang tenang? Karena kata insyirah dalam Al-Quran, syaraha, memang diartikan tertuju kepada ketenangan batin, kelapangan dada. Sekalipun dalam kehidupan sehari-hari kata syaraha itu bisa bermakna membedah. Jadi kalau dioperasi itu juga kata itu dipakai syaraha. Nah, tetapi di dalam Al-Quran saya mencoba memperhatikan setidaknya 5 kali disebut kata ini dengan perubahan bentuknya. 5 kali semua tertuju pada makna dada yang lapang, hati yang tenang. Kita lihat umpamanya doanya Nabi Musa alaihissalam, Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah hatiku. Bukan, kalau mau diterjemahkan secara literal, syarahah itu membedah, sadron dada. Tidak mungkin mau diterjemahkan, ya Allah bedalah dadaku.
Tapi kita terjemahkan lapangkanlah hatiku. Jadi judulnya surah ini adalah kelapangan dada, ketenangan batin, ketenangan ruhaniah. Ketenangan yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi apa yang ada pada diri Nabi Musa alaihissalam. Kita bisa mengambil analogi Nabi Musa memanjatkan doa untuk mendapatkan ini, ketenangan batin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memanjatkan doa. Artinya apa? Bahwa ulama tafsir kita mengatakan orang yang diberi tanpa diminta dengan orang yang diberi nanti minta pasti beda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada pada tidak meminta tapi diberi oleh Allah, dan itu bermakna kekhususan karena di situ dikata laka bagimu. Kata laka ini adalah ada kekhususan kelapangan dada yang dimiliki oleh Rasulullah, tidak dimiliki oleh manusia-manusia yang lain. Jadi kita mau mengatakan bahwa alam nasrah laka sadrak, sekalipun ini bertanya, tapi ini namanya istifham ingkari. Istifham ingkari itu artinya bahwa ayat pertanyaan ini menolak adanya asumsi akan ketidaktulusan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus justru mempertegas bahwa Allah memberi anugerah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hati yang tulus, hati yang tenang, dadah yang lapang, yang tidak diberikan kepada manusia-manusia yang lain. Kenapa sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu memiliki kondisi batin seperti ini? Kita mencoba melihat dengan pendekatan analisis akademik yang hukum sebab akibat, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap kesadarannya maka Allah menjadi pusat kesadarannya. Itu pertama. Yang kedua, bahwa Rasulullah mampu menempatkan ridahnya Allah sebagai puncak harapannya. Sekiranya prinsip ini mampu kita memilikinya, maka menurut hemat saya akan sangat mampu menyingkirkan kesusahan-kesusahan dan rintangan yang menghalangi perjalanan hidup kita. Saya ulangi, dua prinsip ini yang sangat ampuh adalah menjadikan Allah sebagai sentra kesadaran kita, pusat kesadaran kita. Yang kedua, menjadikan ridha Allah sebagai puncak harapan kita.
Mungkin agak berlebihan kalau kita berkata, tapi tidak salah. Sesungguhnya ketika orang yang memegang teguh dua prinsip hal ini, sepertinya tidak akan mengenal dalam perjalanan hidupnya kata gagal. Tidak akan menemukan satu dalam kehidupannya kata gagal. Kalau toh sekiranya kata gagal itu ada pada dalam perjalanan hidupnya, justru dia terjemahkan kegagalan itu adalah sebuah hidayah. Kegagalan sebuah hidayah. Saya mau mengulangi contoh yang sudah lama. Contoh ini saya pernah berikan. Tidak ada tujuan lain, hanya sekedar bagi contoh saja. Anak saya itu yang kembar, semangatnya mau menjadi dokter, sampai-sampai dia pisah dengan adik kembarnya bahwa saya mau sekolah di SMA 17 karena targetnya mau jadi dokter. Katanya SMA 17 bagus, ya. Loloslah masuk SMA 17 dan alhamdulillah memang dia ranking. Nah, begitu mau mendaftar di perguruan tinggi selalu menjadi pilihan utamanya kedokteran. Pergilah di Unhas, tidak lulus. Tidak lulus. Yang lulus adalah teman-temannya yang dibawa angka dibanding dia. Pergi mengadu sama saya. Entah kenapa saya tidak lulus. Nah, aku kalah semua itu waktu di SMA 17. Ini kan menurut dia adalah sebuah kegagalan. Dia sudah mau terjemahkan kondisi ini dengan sebuah kegagalan. Sebenarnya nanti itu ada jawabannya, nak. Itu jawaban saya. Ada jawabannya. Walhasil terbuka pendaftaran kedokteran di UIN. Pergi lagi mendaftar. Karena semangatnya. Dan meminta tolong kepada saya. Karena yang di sana rektornya adalah mantan kader kita, minta tolong. Iya, saya sampaikan. Keluar pengumuman, tidak lulus lagi. Jadi selalu ada di otaknya menerjemahkan kegagalan ini adalah sebuah kegagalan. Pergi lagi di UMI, home base saya, mendaftar lagi di kedokteran. Masa Muhammad tadi tidak bisa kita bantu di situ? Tidak salah, nah saya kasih tahu. Keluar pengumuman, tidak lulus lagi. Apakah ini sudah mau diterjemahkan sebuah kegagalan? Kondisi seperti ini, seharusnya ini diterjemahkan sebuah hidayah. Di mana? Jadi saya katakan sama anak itu, coba kau salat istihara. Mana yang diberi petunjuk oleh Allah di situ. Akhirnya dia masuk fakultas hukum. Fakultas hukum yang dulunya di IPA, masuk di fakultas hukum. Nah, alhamdulillah keluar tidak sampai waktunya, hanya 3 tahun sekian bulan selesai cum laude. Belum selesai di wisuda, belum selesai di wisuda, kenapa? Ada hambatan. Belum selesai
di wisuda, bahkan baru 2 hari setelah selesai ujian, lulus, terbuka, dia mendaftar di kejaksaan. Tapi persyaratannya harus ijazah asli. Nah ini baru ujian, diterima, lulus. Alhamdulillah lulus tanpa ada apa-apa, murni lulus. Jadi inilah yang kita mau terjemahkan, sesungguhnya kegagalan di suatu tempat lain menjadi hidayah untuk keberhasilan di tempatnya. Itulah tadi yang kita mau katakan, bahwa sesungguhnya seandainya kita menempatkan Allah sebagai pusat kesadaran kita, maka tidak ada terjemahan kata gagal. Tapi justru kata gagal ini yang diterjemahkan sebagai sebuah hidayah. Sebagai sebuah hidayah. Seandainya anak ini mampu menempatkan ridha Allah sebagai puncak harapannya, maka tidak akan muncul di dalam hatinya bahwa ini adalah kegagalan. Tapi justru dia terjemahkan hidayah menjadi petunjuk untuk saya mencapai posisi ini. Jadi kegagalannya inilah yang menuntun dia sampai kepada yang diridai oleh Allah. Tapi ini kan berat ini menerima yang seperti ini. Kita selalu terjemahkan kegagalan itu adalah sebuah bukan nikmat, bukan hidayah. Seharusnya kegagalan ini menjadi penuntun untuk sampai kepada hidayah Allah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang memiliki itu adalah al-insirah, hati yang lapang. Hati yang lapang, hati yang berterima, hati yang tenang. Nah, ini ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya ada orang yang tidak memiliki kelapangan dada seperti ini, kita bisa menduga dengan keras bahwa tidak mampu menerima kehidupan ini dengan penuh ketenangan. Tidak akan mampu menjalani kehidupan ini penuh dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena selalu terhijab dirinya dengan kebenaran-kebenaran di balik realitas kehidupan yang ia saksikan. Ini mereka seperti ini adalah hati sempit. Ya, bahwasanya terpenjara dengan nafsunya orang begini. Ya. Terpenjara dengan nafsunya, dan bahkan nafsunya orang begini berjalan tanpa batas. Maka gerakan raganya pun, karena nafsunya bergerak tanpa batas, maka raganya pun lebih condong kepada kegelapan dan kesesatan. Jadi kita mau mengatakan bahwa surah ini menjadi pelipur hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan risalah nubuwahnya. Kita bisa membayangkan, kita masih alam nasrah laka sadrak. Kita bisa membayangkan bagaimana kondisi sosiopragmatik masyarakat pada saat itu. Kita bisa membayangkan secara sosiopragmatik keadaan masyarakat. Penyimpangan akidah, penyimpangan nilai-nilai kemanusiaan sudah melampaui, sangat melampaui batas. Nilai-nilai sosial sudah melampaui batas. Bahkan kita mengatakan seluruh tanah Arab pada saat itu dikuasai
oleh paham kemusyrikan. Tidak hanya itu, tidak hanya dikuasai oleh paham kemusyrikan, tetapi ditopang oleh kekuatan-kekuatan pemerintahan seperti itu. Nah, kondisi ini yang dihadapi oleh Rasulullah. Bagaimana mampu berlayar di tengah-tengah ombak yang seperti ini, ombak kehidupan seperti ini. Nah, itulah yang dikatakan wa wada'na anka wizrak. Karena kamu Muhammad memiliki hati yang lapang, maka kami tanggalkan beban yang ada dalam dirimu. Beban. Kata wizron itu arti aslinya wizron itu adalah gunung. Diibaratkan sebuah gunung yang ada di pundak kita yang kita pikul saking beratnya itu yang dihadapi oleh Rasulullah. Kondisi masyarakat, nilai keimanan tidak ada sama sekali, nilai kemanusiaan hancur, ditopang dengan sistem pemerintahan yang mendukung kemusyrikan, tapi toh mampu ia menyelesaikan permasalahan kehidupan manusia pada saat itu. Di mana kata kuncinya itu? Karena Rasulullah dalam segenap aktivitasnya menjadikan Allah sebagai pusat kesadarannya, menjadikan ridha Allah sebagai puncak harapannya. Jadi wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak. Angkadwa itu naqada itu bermakna masih penggambaran beratnya ini yang dihadapi oleh Rasulullah. Itu naqdun sama itu kalau kita memikul malempaki Allah, kita memikul barang itu kan biasa bunyi itu bambu yang dipakai, ada keku-keku itu bambu itu saking beratnya itu namanya angkada zahrak, yang membebani punggungmu Muhammad. Yang menjadi beban ini bukan dalam bentuk material, tetapi beban ini adalah kondisi yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjalankan risalah nubuwahnya, kenabiannya. Saya kira seandainya ini kita mengandai-andai saja, seandainya kita hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kita yakin bisa ikut kepada Rasulullah dengan kondisi seperti itu? Nah, mau mengikut kepada Rasulullah bukan orang kaya, mau ikut kepada Rasulullah bukan orang berilmu, tapi menyampaikan sebuah kebenaran di tengah-tengah kondisi masyarakat seperti ini. Apa kita mampu? Yakin kira-kira kita mau bisa? Kira-kira tidak jauh beda dengan kondisi kita. Sekiranya yang kita hadapi dalam suasana seperti begini kehidupan, mampukah kita bertahan pada kelapangan dada tanpa meninggalkan identitas diri kita? Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diibaratkan
sesuatu yang menghadapi kondisi sosial yang sangat berat untuk menjalankan risalah kenabiannya. Kalau begitu, yang kita hadapi apa? Yang kita hadapi ini adalah bagaimana mewujudkan kita sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Kalau Rasulullah akan berhadapan dengan keadaan-keadaan yang sangat-sangat mencekam karena ingin menampilkan risalah, menjalankan risalah misi kenabiannya. Sekarang kita ini seperti apa kekuatan kita menjalankan misi kekhalifahan kita sebagai khalifah dari Allah. Saya mengatakan bahwa pekerjaan berat kita ini dalam menjalankan risalah misi kekhalifahan ini, mampukah kita mewujudkan, memanifestkan sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita ini. Kalau tidak mampu seperti itu, maka jauh itu alam nasrah laka sadrak. Kita dituntut untuk memanifestasikan sifat-sifat Allah. Itulah yang sering pernah saya katakan bahwa mari kita bersikap, mari kita berperilaku layaknya sebagai ayat-ayat Allah. Sekarang kita mau ubah kata-kata itu. Mari kita bersikap, mari kita berperilaku, mari kita bertutur layaknya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dan memperlakukan selain daripada kita ini layaknya kita sebagai khalifah Allah. Yang bisa memiliki kondisi batin seperti ini adalah mereka yang memiliki ketenangan batin. Alam nasrah ini. Ya. Karena wizrun, beban yang kita pikul dalam kehidupan ini, bukan enteng. Pernahkah kita membayangkan kita sebagai khalifah di muka bumi ini untuk menciptakan suasana bermanifestnya sifat-sifat Allah di muka bumi? Apakah dalam tindak tutur kita ini sudah bermanifest keesaan Allah? Apakah dalam kehidupan kita seorang pribadi, dalam kehidupan kita sebagai pemimpin dalam keluarga, sebagai masyarakat, sudah bermanifestkah? Sudah bermanifestkah sifat-sifat Allah itu? Itu yang kita lihat, wizrun, beban. Saya sering mengutip ayat itu bahwa beban untuk mewujudkan, memanifestasikan sifat-sifat Allah adalah datangnya dari diri kita sendiri. Ya. Karena kita memiliki potensi untuk itu. Innal insana la yatgha, innal insana khuliqa halu'a, innal insana zalumun kafar, dan semacamnya. Ya. Nah, kita kembali bahwa kalau demikian adanya, dengan situasi yang kita hadapi seberat ini, adalah kuncinya itu tadi, kita kembali kepada menjadikan Allah sebagai pusat kesadaran, menjadikan ridha Allah sebagai puncak harapan. Wa rafa'na laka zikrak. Apa akibatnya orang yang memiliki prinsip hidup seperti itu? Kata Allah, wa rafa'na laka zikrak. Aku akan mengangkat sebutan-sebutan
Memang yang dicontohkan di sini adalah yang disebutkan ini adalah Rasulullah. Wa rafa'na laka zikra. Sebutan Rasulullah menjunjung tinggi, menjulang tinggi. Sampai-sampai kita mau mengatakan bahwa tidak sah keislaman seseorang kalau tidak menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan diakui keislaman seseorang tanpa menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya itu? Kan kita harus berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna itu Muhammadan. Tidak sah keislaman seseorang. Nah, sebutan-sebutan ini, sebutan-sebutan mulia ini tidak hanya terkhusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya Al-Quran banyak memberi sebutan-sebutan mulia kepada orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Muncullah kata-kata al-muhsinin, muncullah al-mukramin, muncullah as-siddiqin, muncullah as-syuhada, muncullah as-salihin. Banyak sebutan-sebutan itu. Dalam kehidupan ini, dan Allah sendiri yang menyebut itu. Al-mukramin itu ditujukan kepada mereka yang senantiasa menjaga dan meningkatkan kemuliaan dirinya. Ada dalam Al-Quran itu. Minal mukramin dalam surah Yasin. Siapa yang diberi gelar seperti Al-Mukramin ini? Adalah mereka yang senantiasa menjaga kemuliaan dirinya. Bukan mau dimuliakan, menjaga kemuliaan dirinya. Menjaga kemuliaan diri itu adalah mewujudkan, memanifestkan kemuliaan-kemuliaan Allah dalam kehidupannya. Itulah orang yang menjaga kemuliaan, dan itulah yang disebut dengan Al-Mukramin. Kenapa bisa mencapai sebutan itu? Karena di situ kuncinya tadi. Dalam alam nasrah itu menjadikan Allah sebagai pusat kesadaran, menjadikan ridhanya Allah puncak harapan. Kita temukan lagi sebutan as-siddiqin. Siapa mereka yang disebut as-siddiqin itu? Mereka yang senantiasa mendasari amalannya dengan kebenaran. Kita temukan lagi istilah asy-syuhada. Sebutan ini juga diberikan kepada mereka yang pusat kesadarannya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, baca lagi as-shalihin. Ini sebutan ditujukan kepada mereka yang menjalani kehidupan ini dengan berbasis adakah manfaatnya untuk dirinya dan untuk orang lain. Sungguh banyak sebutan-sebutan yang diangkat oleh Allah dan diberikan oleh Allah kepada manusia-manusia. Bukan nabi, bukan rasul. Bukan nabi, bukan rasul. Tapi mampu mencapai maqam seperti itu karena alam nasrahnya bagus. Di mana letak bagusnya alam nasrahnya? Ya, sudah terpatri sendi-sendi kehidupan yang kokoh. Mereka senantiasa mengedepankan hal-hal yang sangat mendasar. Ya. Saya mencoba membuat rumusan-rumusan kecil, sederhana. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita tinggalkan.
untuk mewujudkan ini kelapangan dada itu. Yang pertama adalah jangan pernah kasih jeda kehidupan kita ini tanpa berzikir. Itu kuncinya itu. Jangan ada jeda. Zikir itu jangan hanya diartikan la ilaha illallah lapasnya. Tidak salah menyebutnya itu, tapi yang diutamakan adalah semangatnya. Semangat zikir itu. Ya, itulah yang tadi yang semangatnya, semangat zikir itu di situ. Selalu menjadikan Allah dalam segenap tindakan kita pusat kesadaran. Itulah semangatnya zikir itu. Apalagi yang tidak boleh kita tinggalkan, yang kedua adalah berpikir. Berpikir ini. Ya. Berpikir ini tidak boleh juga ada kata berhenti. Karena apa? Ia menjadi tali yang kokoh untuk menghubungkan antara Allah dengan hambanya melalui pikir menyeberang kepada zikir. Dan kita tidak cukup hanya di situ. Kita memerlukan ketajaman estetika. Ketajaman estetika. Ini tiga hal ini, hal menurut saya, hal yang sangat mendasar untuk harus kita tumbuh suburkan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengatakan dengan istilah lain, heroisme spiritualitas harus bangkit mengawal intelektualitas kita, kemudian kita hadirkan ketajaman ruhannya dalam bentuk estetika kita yang suci. Karena memahami liku-liku kehidupan ini tidak cukup hanya akal, harus ada estetika itu. Ini kehidupan ini, masjid ini bisa mewah seperti ini tidak hanya ditopang oleh pikiran Anda. Pasti besar kontribusinya di estetikanya orang ini. Dan bahkan terkadang kita mengubahnya. Saya mau kasih begini lagi. Kenapa? Karena mau mencari, memenuhi tuntutan estetikanya itu. Dan ujung daripada estetika itu adalah ketenangan batin. Ujung daripada rasionalitas kita, ketenangan pikiran. Jadi tiga hal ini kita berupaya menghadirkannya dalam kehidupan kita ini. Harus selalu aktif itu. Ya. Sehingga kalau ini mewujud, sebesar apapun tantangan, hambatan, pasti akan berujung dengan kebenaran, ketenangan. Kenapa? Karena kita tidak bisa lepas dari kesusahan. Kita diliputi dengan kesusahan. Siapa yang bilang? Allah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Itu ayat berkata begitu. Kami menciptakan manusia itu penuh dengan kesusahan. Fi kabad. Pertanyaannya, apakah Allah menghendaki kita susah? Tentu tidak. Tidak mungkin Allah menciptakan kita untuk susah. Nah, kalau memang demikian,
Tidak mungkin Allah tidak memberi kita sebuah energi untuk mampu mengatasi kesusahan itu. Tidak mungkin itu. Kalau Allah menciptakan kita penuh dengan kesusahan, tidak mungkin Allah tidak memberi kita sebuah energi yang lebih dahsyat dibanding kesusahan yang kita hadapi. Itu dia masalah kalau kesusahan itu tidak mau bersahabat dengan susah. Nah, maksudnya itu bersahabat. Kalau bersahabat dengan susah kan jangan melihat susah. Inna ma'al usri yusra. Ini rumus dari Allah ini. Tidak akan pernah tidak ada kesusahan. Tidak akan pernah. Ya. Dan yang paling dekat daripada kesusahan apa? Tidak ada yang lebih dekat daripada susah itu kecuali kemudahan. Ya. Dan tidak ada yang lebih dekat daripada kemudahan kecuali kesusahan. Jadi kalau kita susah menghadapi sebuah problematika kehidupan yang kita terjemahkan dengan susah, yakin sudah dekat itu kemudahan. Karena yang paling dekat daripada kesusahan adalah kemudahan. Sekejap mata berubah. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita sudah mendapat berada dalam kemudahan, hati-hati. Karena yang paling dekat daripada kemudahan itu adalah kesusahan. Yang paling dekat daripada sakit apa? Sembuh. Yang paling dekat daripada sembuh, sakit. Tidak ada yang paling dekat daripada senang itu kecuali susah. Karena si pakai dari mata. Masa begitu itu si pakai dari mata. Jadi kalau prinsip hidup ini yang kita pakai, menjadikan Allah pusat kesadaran, menjadikan ridha Allah puncak harapan, selalu berujung dengan yusra. Selalu berujung dengan yusra. Ada ungkapan ulama kita, namanya Ibnu Arabi, man akhlasa takhallasa. Man akhlasa takhallasa. Siapa yang mampu dalam kehidupannya ini ikhlas, takhallasa, maka ia lepas dari segala-gala kesusahan. Man akhlasa takhallasa. Siapa yang mampu ikhlas dalam kehidupannya, maka ia lepas dari berbagai macam kesusahan. Dan saya ikut pendapat ini. Saya menghargai pendapat seperti ini. Allah sudah membuka inna ma'al usri yusra. Jadi sepertinya Allah mengatakan tidak ada kesusahan yang tidak ada kemudahan ujungnya. Atau kita mau mengatakan bahwa di mana ada kesusahan, tunggu ada kemudahan itu. Cuma terkadang kita salah terjemahkan. Jangan diterjemahkan lagi tadi ini kesusahan sebuah kegagalan. Jangan itu menjadi hidayah untuk mendapatkan ridhanya Allah. Seperti tadi kisah singkatnya saya punya anak. Jangan kegagalannya itu justru menjadi hidayah untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Allah maha halus. Apakah kita mau terjemahkan dicelupkannya Nabi Yusuf ke dalam sumur sebagai bukan jalan hidayah? Mungkin kita sialnya nih.
Nah, coba kita terkadang berkata begitu, sialnya ini Nabi Yusuf masih kecil, sudah mau dibunuh oleh saudara, dibuang di sumur. Jangan-jangan itu menjadi hidayah untuk mendapatkan ridha Allah. Buktinya apa? Maka diambillah oleh kafilah itu, dibawa ke Mesir. Seandainya, ini mengandai-andai ini, seandainya Nabi Yusuf tidak dicelupkan di situ, mau lewat di mana kira-kira mau pergi ke Mesir? Apakah kita mau katakan sialnya ya Nabi Yusuf baru kecil begitu sudah mau dibully bisa masalah? Jangan-jangan itu menjadi hidayah untuk mendapatkan, dan itu pasti begitu. Nah, kita melihat lagi peristiwanya. Nabi Yusuf di penjara, ya kan? Apakah kita mengatakan wah sialnya Nabi Yusuf di penjara? Jangan-jangan itu menjadi sumber hidayah untuk mendapatkan ridha Allah, dan buktinya begitu. Buktinya begitu. Karena ia di penjara ini bertemu dengan seseorang menakwilkan mimpinya dan tersebar, diangkatlah menjadi pembesar kerajaan. Apakah bukan jembatan itu mendapatkan ridha Allah? Semua berujung dengan ridha Allah. Cuma kita terkadang salah menerjemahkan kehidupan. Selalu kita sialnya ya, belum tentu. Jangan-jangan itu menjadi hidayah untuk mendapatkan kemuliaan. Banyak kisah-kisah seperti itu. Sialnya Nabi Musa, baru umur sebegini sudah dilempar, dihanyutkan di sungai. Baru umur 3 hari Nabi Musa sudah dihanyutkan, dibuang oleh ibunya di sungai. Kita berkata sialnya. Jangan-jangan itu menjadi jembatan untuk mendapatkan ridha Allah. Apa kita juga mau berkata bahwa karena memang di situ masuk di rumahnya Firaun, kan Firaun yang pelihara. Nah kita tahu bahwa Firaun adalah manusia yang paling bejat dalam kehidupan di dunia. Jangan-jangan di situ menjadi rahasia Allah susah. Rahasia Allah ini, itu nama sifatnya Allah, Latifun Khabir, maha halus berbuat, maha halus. Siapa yang bisa menerka tadi itu? Siapa yang bisa menerka bahwa Nabi Yusuf akan menjadi pembesar di Mesir gara-gara dibuangnya di sumur? Makanya inna ma'al usri yusra, diulangi lagi. Sekarang kita dituntut bagaimana menerjemahkan kehidupan ini. Apakah kita selalu menerjemahkan kesusahan? Mari kita mengubah paradigma ini. Lihatlah, jangan-jangan itu adalah jembatan untuk mendapatkan hidayah. Diulangi, inna ma'al usri yusra. Fa iza faragta fansab. Faraga itu artinya jika selesai satu urusan, fansab. Jangan pernah berhenti berkreasi, beramal. Nah, jangan pernah kita berhenti berkreasi. Jadi itulah tadi yang kita wujudkan, berzikir, berfikir, beramal. Tapi jangan pernah tinggalkan estetika dalam beramal. Jangan pernah tinggalkan estetika dalam berfikir. Jangan pernah tinggalkan estetika dalam mengabdi kepada Allah. Itu namanya fargab. Memang orang selalu menerjemahkan bahwa kalau selesai satu lagi. Tidak salah itu. Tapi ini yang paling kita utamakan ini. Bahwa
Jangan pernah berhenti berzikir, jangan pernah berhenti berpikir, jangan pernah berhenti beramal, dan kasih warna di situ. Estetika kita jangan pernah pudar. Itu namanya fargab. Fargab. Ya. Dan kita mau mengatakan bahwa keistimewaan-keistimewaan yang didapat bagi mereka yang mampu menjiwai an-nasrah ini, alam nasrah ini, tidak tanggung-tanggung, tidak tanggung-tanggung. Buktinya Rasulullah SAW bisa memberi syafaat di hari kemudian. Bukan menurut pemahaman saya, boleh berbeda. Bukan hanya Rasulullah yang bisa memberi syafaat di akhir. Termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah bisa memberi syafaat. Di mana ayatnya? Ayatnya berkata begini, wala yamlikul ladzina yad'una min dunillahi syafa'ah illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Apa terjemahan itu? Sesembahan-sesembahan yang mereka sembah, sesembahan berhala-berhala yang mereka sembah tidak bisa memberi syafaat. Itu sudah pasti. Illa, kecuali man syahida bil haq. Man syahida bil haq ini siapa orang yang dapat memberi syafaat ialah yang menyaksikan syahida bil haq, menjadikan Allah sebagai pusat kesadarannya. Syahida bil haq. Dan bahkan memang dalam hadis juga berkata begitu. Orang yang syahid bil haq ini dalam hadis dikatakan orang yang mati syahid bisa menyelamatkan setidaknya paling kurang 70 keluarganya. Itu secara zahirnya. Bagaimana orang yang syahidnya, mati syahidnya tidak pernah lepas dengan pusat kesadarannya Allah, para wali-wali itu. Baca lagi ayat ini. Kalau mau nanti bantu, kembali ke di rumah, baca ke itu ayat Az-Zukhrufat 86. Surah Az-Zukhrufat 86. Bahkan ada Nabi mengatakan, Inna awalan nasi, ana awalun nasi yashfa'u fil jannah. Sayalah orang yang pertama memberi syafaat. Kalau orang pertama ada itu hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ya. Sampai-sampai Imam Syafi'i itu berkata saking menjunjung tingginya Rasulullah. Apa kata Imam Syafi'i? Fa anta babullahi ayyumri'in atahu in ghairika la yadkhul. Ya Rasulullah, engkau pintu satu-satunya menuju kepada Allah. Tidak ada orang pun yang mampu sampai tanpa melalui pintu. Jadi kalau demikian, yang kita cari-cari ini bagaimana bisa mendapatkan nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira demikianlah pengajian kita. Insya Allah Allah memberikan keberkahan kepada kita. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih 8 rasa ore.